Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet sederhana motif kipas isi 3 seperti ini. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, boleh diganti ke yang lain, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna ini dulu. Motif ini kelipatan 4, jadi buat teman-teman yang ingin melebarkan tinggal ditambahkan ya. Pertama buat awalan 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai, kemudian mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. SC terakhir. Kemudian di terakhir, tambahkan 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan mengisi 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, kemudian putar, buat kembali 1 SC setiap lubang. Jadi buat total sekitar 4 baris SC bolak-balik. Boleh ditambah ya. Nah, ini sudah selesai 4 baris SC bolak-balik, penambahan kelipatan 4. Jadi kalau ingin dilebarkan tambahkan saja. Jadi ini tidak akan ada penambahan, saya akan membuat SC berkeliling 4, 40, 4 dan 40. Nah, untuk di bagian ujung ini saya akan tambahkan nanti 1 rantai di sini ya. Saya tambahkan 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang 40 di lubang yang terakhir. Saya beri penanda 1 lubang sebelum terakhir ya. Jadi 1 rantai itu masuk hitungan ke 40 di lubang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling. Kalau teman-teman bingung bisa langsung dihitung ya, di sisi ini 4, di sisi yang panjang 40, kemudian 4, dan sisi yang sebelahnya yang terakhir itu tinggal buat SC hingga ke penanda. Nah, sisi yang ini 40 ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan terus mengisi SC setiap lubangnya hingga yang terakhir nanti SC nya di penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda.
akhir putarannya kita slip stitch di puncak ST pertama. Di puncak SC pertama ya, slip stitch 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Kita pertama buat dulu 1 SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. Lalu 1 rantai, skip 1 lubang, buat 3 buah DC di lubang berikutnya. 1, 2, dan yang ketiga. 1 rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini motifnya ya. Lanjut, 1 rantai, skip 1 lubang, 3 buah SC di lubang berikutnya. Satu rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya. Sederhana saja ya motifnya. Ulangi, 1 rantai, skip 1 lubang, 3 SC di lubang berikutnya. Satu rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya. Ulangi, 1 rantai, skip 1 lubang, 3 DC di lubang berikutnya. Satu rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi motifnya tidak terlalu rumit. Lanjutkan terus pengerjaan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Di sini setelah SC 1 rantai, skip 1 lubang, 3 DC di lubang berikutnya. Satu rantai, skip 1 lubang, SC di lubang berikutnya. 1 rantai, skip 1 lubang, 3 DC di lubang berikutnya. Satu rantai. Nah, ini pas ya, ada 1 lubang terakhir kita skip dan langsung kita slip stitch di SC yang kita beri penanda awal tadi. Akhir putaran slip stitch, ganti ke warna yang satu lagi ya, warna salem. Nah, langsung saja slip stitch ganti warna. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, untuk yang ini kita beri penanda di rantai kedua. Nah, selanjutnya benang yang ini tidak usah kita putuskan karena nanti kita akan selalu berganti benang setiap baris. Nah, untuk sisa benang yang kecil ini kita ikat saja agar lebih kuat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bagian motif yang kedua ini hampir sama dengan motif yang pertama, hanya saja penempatannya agak sedikit berbeda. Pertama, kita buat dulu 1 DC di tempat kita slip stitch ya. Kemudian 1 rantai, lalu kita skip 2,
bagian satu rantai ini dan DC kita skip. Di puncak yang bagian DC tengah-tengah kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Kemudian satu rantai, skip lagi 2, skip DC, skip rantai. Di puncak SC kita buat 3 buah DC. Nah, seperti ini. Satu rantai, skip 2, SC di puncak 3 buah DC. Satu rantai, skip 2, tepat di atas SC kita buat 3 buah DC. Satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC kita buat 1 SC. Nah, seperti ini motifnya ya. Penempatannya berbeda dari yang pertama dan skipnya jadi 2 ya. Kita lanjut. Satu rantai, skip 2, di puncak SC baris yang bawah ini kita buat 3 DC. Lanjut, satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Ulangi terus pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah SC, satu rantai, skip 2, 3 DC di puncak SC. Satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC buat 1 SC. Satu rantai. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini jadi skip 2. Kemudian kita langsung akhiri di penanda, kita buat slip stitch akhir putaran. Dan ganti kembali benangnya ke warna yang pertama tadi. Satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ulang kembali bagian yang pertama, tapi perbedaannya di skip 2. Pertama kita buat 1 SC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa letakkan penandanya. Lalu satu rantai, kemudian skip 2, 1, 2. Nah, di atas puncak SC ini kita buat 3 buah DC. Satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC kita isi 1 SC. Satu rantai, skip 2, di bagian SC kita isi 3 buah DC. Satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya, jadi sama prinsipnya, hanya penempatannya jadi berbeda. Satu rantai, skip 2, di bagian SC kita isi 3 DC. Satu rantai, skip 2, di puncak 3 DC kita isi 1 SC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Sini setelah bagian SC,
satu rantai, skip 2. Di bagian SC baris yang bawah kita isi 3 DC, satu rantai. Nah, akhir putaran ya, kita langsung ke bagian yang kita beri penanda slip stitch. Ganti kembali warnanya. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini, dan kita kembali ulang bagian yang kedua dengan warna yang sama. Pertama kita buat 1 DC di tempat kita slip stitch. Sebentar saya letakkan dulu penandanya di rantai kedua. Oke, kita lanjut. 1 DC di tempat pertama kita slip stitch, 1 rantai, skip 2. Di puncak 3 DC kita isi 1 SC, 1 rantai, skip 2. Di puncak SC kita beri 3 DC. Satu rantai, skip 2, 1 SC. Nah, seperti ini ya. Jadi motifnya pengulangan mengisi bagian-bagiannya berselang-seling. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran, dan jangan lupa nanti di akhir putaran slip stitch dan ganti warna. Jadi setiap baris ganti warna, dan ulangi bagian motif yang selanjutnya. Jadi kita ulang bagian 1 dan 2. Nah, kalau teman-teman lihat ini hasilnya melengkung ya, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, memang seperti ini. Nah, ini sudah saya buat setinggi ini, saya rasa cukup ya, motifnya terlihat cantik. Dan saya akhiri dengan warna yang ini sama seperti yang bagian dasar. Untuk pengakhiran motif boleh di bagian 1 atau 2. Dan ini saya buat tingginya sekitar 8 cm untuk motifnya. Boleh teman-teman tambah kalau ingin lebih tinggi lagi. Nah, ini sebentar di akhir putaran ya. Oke, akhir putaran slip stitch, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya teman-teman bisa lihat ini melengkung dan melebar ke atas. Kita akan melakukan pengecilan dan mengembalikan hitungannya sama seperti bagian yang awal. Jadi kita akan buat SC berkeliling, tapi di bagian rantai kita skip. Pertama di tempat kita slip stitch SC pertama. Nah, sebelahnya ini kan 1 rantai, yang ini 1 rantai, kita skip tiap 1 rantai, langsung kita menuju ke bagian DC, kita isi masing-masing 1 SC. Nah, kemudian ini 1 rantai lagi kita skip, di bagian SC kita buat 1 SC. Nah, ini rantai lagi kita skip, di bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Nah, ini bagian rantai kita skip, di bagian SC kita isi 1 SC. Rantai kita skip, di bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan terus ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran, teman-teman bisa lihat ya, dia jadi menggembung sedikit dan bagian kiri dan kanannya jadi lurus. Dan selanjutnya ini di akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, pengerjaan berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris SC berkeliling. Jadi total 2 baris dan 1 baris yang awal. Nah, sudah selesai ya 2 baris SC. Hasilnya seperti ini, sudah mulai terlihat rapi dan ini bagian dalamnya terlihat agak sedikit menggembung ya. Memang seperti ini bentuknya. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan bagian tali pegangan. Nah, untuk bagian tali pegangan ini saya sudah buat dengan warna salem dengan merajut 2 helai benang untuk bagian tali ya. Nah, teman-teman, untuk tutorial pembuatan bagian talinya silahkan cek di kolom deskripsi, saya sertakan. Jadi untuk ukuran talinya bisa disesuaikan ya. Ini saya buat dari 2 helai benang yang saya rajut untuk bagian tali. Sekarang saya akan beri dulu penanda di bagian salah satu sudut untuk tempat ring. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, untuk ringnya karena kecil, jadi saya akan buat sekitar 3 SC untuk ring. Nah, ini setelah slip stitch, kemudian 1 rantai sama seperti biasa. Nah, saya akan langsung sisipkan ringnya karena bertepatan berada di bagian sudut. 3 SC untuk ring. Satu, 2, 3. Selanjutnya lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 atau 2 SC berkeliling lagi ya, 2 baris. Dan kita akan mulai selesai dompetnya, tinggal membuat bagian inner dan penyelesaian akhir. Nah, ini sudah selesai dompetnya, hasilnya seperti ini, cukup cantik dan sederhana. Dan setelah bagian ring, ini saya buat 2 baris ya, setelah ring ini 2 baris SC berkeliling. Dan saya juga sudah buatkan innernya atau furingnya. Ini furingnya saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat furing sendiri, ini link untuk furingnya saya letakkan di kolom deskripsi. Nah, untuk bagian dompet ini ukurannya adalah untuk tinggi itu sekitar 11 cm, sementara bagian lebar 19 cm. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif, kita mulai di bagian sini ya, di bagian bawah ini langsung lurus ke atas, tidak terlalu kelihatan ya, dan berakhir di dekat ring ini. Nah, walaupun motifnya sederhana, hasilnya cukup cantik. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.